Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Apakah kamu mengeluarkan keringat hitam setiap kali mendapat serangan racun? Chen Ping bertanya. Sun Xiaoyun mengangguk, iya, saya akan bangun setiap kali saya mengeluarkan keringat hitam. Racun di tubuhmu harus dikeluarkan sesegera mungkin, jika tidak, lain kali kamu tidak akan kehilangan akal sehat, tetapi mungkin kehilangan nyawamu. Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh. Racun di tubuh Sun Xiaoyun lebih serius dari yang dibayangkan Chen Ping. Apa yang harus kita lakukan? Sun Xiaoyun panik. Jangan gugup, dengarkan saja aku sekarang. Aku akan memberimu akupuntur dan menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racun dari tubuhmu. Kata Chen Ping, mengeluarkan sebungkus jarum perak dari tubuhnya, lalu berkata, buka pakaianmu. Buka bajumu. Sun Xiaoyun tercengang. Buka bajumu. Bagaimana aku bisa memberikan akupuntur jika kamu tidak melepas bajumu? Chen Ping berkata dengan dingin. Tahukah kamu cara mengobati penyakit? Menurutku kamu ingin menjadi gangster, kan? Asteris. Sun Xiaoyun memandang Chen Ping dengan waspada. Sekarang saya apoteker dan kamu pasien. Di mata saya, kamu hanyalah sekumpulan organ. Segera singkirkan. Kalau nanti, saya khawatir tidak ada peluang. Chen Ping mendesak Sun Xiaoyun. Jangan katakan ini padaku. Kamu hanya orang mesum. Kamu memintaku melepas pakaianku begitu kamu sampai di sini. Kamu tidak perlu membuatku takut. Aku tahu semua pikiranmu. Aku akan mencari ayahku, dan aku harus memberitahunya bahwa kamu sangat mesum. Sun Xiaoyun berkata dan hendak keluar dari kamar tidur. Melihat ini, Chen Ping mengulurkan tangan dan menghentikan Sun Xiaoyun, kamu tidak boleh keluar. Buka pakaianmu sekarang atau akan terlambat. Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh. Jika aku tidak melepasnya, aku tidak akan mati. Sun Xiaoyun memegang erat pakaiannya dengan kedua tangannya. Karena kamu tidak melepasnya, jangan salahkan aku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menarik pakaian Sun Xiaoyun. Sun Xiaoyun melawan dengan seluruh kekuatannya, dan keduanya bertarung lagi, namun, Sun Xiaoyun sedikit lemah dalam kekuatan fisik, dan dia dengan cepat kalah. Pakaian di tubuhnya juga dirobek oleh Chen Ping, dan tidak lagi menutupi tubuhnya. Orang mesum besar, bajingan besar, aku akan membunuhmu. Sun Xiaoyun menangis, lalu meninju dan menendang Chen Ping. Tapi Chen Ping tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia mengulurkan tangan dan mengambil sisa pakaian di tubuh Sun Xiaoyun, dan menjatuhkannya dengan suara menusuk. Pada saat ini, Sun Xiaoyun tercengang Putri Agung Yi Cheng sekarang diintimidasi dan ditelanjangi, dan dia masih di rumahnya sendiri. Sun Xiaoyun merasa sedih dan tidak bisa berhenti menangis. Chen Ping masih mengabaikannya dan mulai menusuk tubuh Sun Xiaoyun dengan jarum perak. Sun Xiaoyun kelelahan saat ini dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan Chen Ping menjelajahi tubuhnya setiap kali Chen Ping menyentuh suatu tempat dan berhenti, jarum perak akan dimasukkan. Pada akhirnya, tubuh Sun Xiaoyun hampir disentuh oleh Chen Ping. Ketika semua jarum perak dimasukkan ke dalam tubuhnya, Sun Xiaoyun tiba-tiba merasa tubuhnya jauh lebih ringan, dan perasaan depresi di benaknya menghilang seketika. Dan di setiap jarum perak, darah hitam mulai merembes keluar. Saat ini, Sun Xiaoyun tahu bahwa Chen Ping benar-benar sedang mendetoksifikasi dirinya sendiri, tetapi sebagai seorang putri, Sun Xiaoyun. Setelah disentuh lagi oleh Chen Ping, hatiku masih marah dan gatal. Tadinya aku tidak bersalah, tapi sekarang aku disentuh oleh pria dewasa, Chen Ping, dan bahkan yang terpenting pun tersentuh. Jika Fang tidak melepaskannya, bagaimana dia masih bisa hidup? Lebih baik diracuni dan mati, perasaan tidak sopan dan sembrono oleh orang lain juga sangat tidak nyaman. Banyak racun dikeluarkan dari tubuhnya,
dan kekuatan fisik Sun Xiaoyun pulih dengan cepat. Dia bisa bergerak, jadi dia menemukan beberapa pakaian dan ingin memakainya di tubuhnya. Dia tidak bisa diawasi oleh Chen Ping sepanjang waktu. Jangan bergerak, jangan pakai baju, berdiri saja dengan tenang. Chen Ping segera menghentikan Sun Xiaoyun. Sun Xiaoyun mengerutkan kening, saya menyentuhnya, melihatnya, dan memasukkan jarum perak. Mengapa saya tidak boleh memakai pakaian? Kamu seperti ini, yang kondusif untuk detoksifikasi. Kata Chen Ping, omong kosong, menurutku kamu hanya ingin mengambil keuntungan dan terus menonton. Wajah Sun Xiaoyun memerah karena marah. Jika bukan karena perawatan dan detoksifikasi Chen Pingzhen, Sun Xiaoyun akan mengambil tindakan lagi. Kamu adalah seorang pasien sekarang, jadi kamu harus mendengarkan saya dan melakukan apapun yang saya perintahkan. Jika kamu tidak patuh, maka aku akan menghentikanmu dulu. Lagi pula kamu bukan lawanku. Chen Ping berkata dengan tenang. Kamu, Sun Xiaoyun melirik Chen Ping, tapi tidak bergerak. Apa yang dikatakan Chen Ping benar, dia tidak bisa mengalahkan Chen Ping sama sekali. Sun Xiaoyun bingung, dia jelas berada di alam kesengsaraan, jadi mengapa dia tidak bisa mengalahkan Chen Ping, yang berada di alam fusion? Apakah karena dia diracuni? Sun Xiaoyun berdiri dengan tenang, sementara Chen Ping melangkah maju dan dengan cermat mengamati jarum perak itu. Wajah Chen Ping hampir menyentuh tubuh Sun Xiaoyun. Sun Xiaoyun hanya bisa memejamkan mata dan wajahnya memerah. Saat ini, Sun Xiaoyun sudah mengambil keputusan. Selama Chen Ping mengeluarkan jarum perak, dia akan membalas dendam. Bahkan jika dia tidak membunuh Chen Ping, dia akan memukulinya. Jika tidak, Chen Ping akan memanfaatkannya dengan sia-sia. Chen Ping tidak tahu apa yang dipikirkan Sun Xiaoyun saat ini. Chen Ping sedikit mengernyit karena menurutnya detoksifikasi jarum perak terlalu konyol. Racun ini sangat membandel sehingga sulit dikeluarkan dari tubuh Xiaoyun. Jika detoksifikasi tidak dilakukan secara menyeluruh, Sun Xiaoyun akan berada dalam bahaya nantinya. Nona Sun, racun ini terlalu membandel di tubuh Anda. Jika Anda terus melakukan detoksifikasi seperti ini, mungkin tidak akan bisa didetoksifikasi dalam 3 hari 3 malam, dan tidak akan bisa didetoksifikasi sepenuhnya. Petik 2. Sekarang satu-satunya cara adalah dengan menstimulasi saraf Anda dan kemudian meningkatkan sirkulasi darah untuk detoksifikasi, sehingga detoksifikasi bisa lebih cepat dan bersih. Chen Ping berkata pada Sun Xiaoyun. Asteris apa maksudmu? Apa yang dimaksud dengan stimulasi saraf? Asteris. Sun Xiaoyun tampak bingung. Nona Sun, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah menikah? Chen Ping bertanya. Ketika Sun Xiaoyun mendengarnya, dia melirik Chen Ping, aku bahkan tidak punya pacar, apa yang sudah menikah? Nona Sun, apakah kamu punya? Chen Ping membandingkan Sun Xiaoyun 2 kali. Sun Xiaoyun tersipu seperti apel secara instan, menatap Chen Ping, apa yang kamu bicarakan, aku bukan tipe orang. Karena kamu bukan tipe orang, maka aku hanya bisa menjadi orang seperti itu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, napas langsung memasuki tubuh Sun Xiaoyun. Sebelum Sun Xiaoyun merespons, tubuhnya tampaknya di penjara, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Sun Xiaoyun panik. Tentu saja itu untukmu. Setelah berbicara, Chen Ping mengulurkan tangannya. Sun Xiaoyun langsung terasa panas di dalam tubuh, dan saraf juga dirangsang, dan darah hitam pada jarum perak menetes lebih cepat. Chen Ping sekarang menjadi pengemudi tua. Lebih dari cukup untuk menangani mobil baru Sun Xiaoyun. Segera, Sun Xiaoyun membuat suara-suara. Selain kamar Sun Xiaoyun, Lord of Sun Cheng menangkap penatua yang merupakan penatua dalam perlindungan hukum. Kedua pria ini seperti anjing. Penatua Fei melirik kemah dengan matanya dengan ganas. Jelas Sun Cheng mengejarnya. Orang ini bahkan berlari ke tempat di mana mereka menembak. Akhirnya,
dia dipukuli oleh Sun Chengsu. Dia menangkap mereka semua perbaikan sihir. Hukum Gonghu adalah menarik kepalanya, dan budidaya tubuhnya telah hilang. Setelah Lord Sun Cheng mengambil keduanya, dia akan melihat bagaimana Sun Xiaoyun. Tetapi ketika saya berjalan ke pintu, saya mendengar suara yang tidak sedap dipandang di dalamnya. Kali ini, Lord Sun Cheng terpana, dan wajah seluruh orang itu agresif. Segera, Lord Sun Cheng sangat marah. Dia tidak berharap bahwa Chen Ping akan melakukan hal seperti itu pada putrinya sambil meninggalkan dirinya sendiri. Ketika Sun Cheng siap untuk membuka pintu, dia dihentikan oleh istrinya. Ternyata Mrs. Sun juga khawatir tentang Sun Xiaoyun, jadi saya ingin datang dan melihat. Setelah mendengar suara ini, saya tidak masuk. Apa yang ingin kamu lakukan? Mrs. Sun menghentikan Sun Chengsu. Bocah itu menggertak putrinya, aku akan membunuhnya. Sun Cheng berkata dengan marah. Kamu terburu-buru sekarang, kemana kamu membiarkan wajah putri kami pergi? Ngomong-ngomong, bocah itu tidak bisa berlari, dan menunggu sebentar untuk masuk dan melihat, dan aku mendengarkan suara ini, seolah-olah putri kita tidak menolak. Petik 2. Nyonya Sun berkata. Sun Chengsu tertegun, mendengarkan dengan hati-hati, dan kemudian kemarahan itu banyak menghilang. Lord Sun Cheng dan Mrs. Sun menunggu dengan tenang di luar, dan Chen Ping tidak tahu bahwa dia masih berkonsentrasi pada para dewa untuk mendetoksifikasi Sun Xiaoyun. Banyak darah hitam mengalir di tanah. Pada saat terakhir, Sun Xiaoyun mengeluarkan darah hitam, dan tubuhnya pingsan seolah-olah dia pingsan. Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa racun di Sun Xiaoyun telah habis, jadi dia mengeluarkan jarum perak di tubuh Sun Xiaoyun, dan kemudian napas ke tubuh Sun Xiaoyun, membiarkan Sun Xiaoyun bangun. Setelah Sun Xiaoyun terbangun, dia segera mencari gaun, dan kemudian Chen Ping akan mulai dengan napas. Aku sudah memberimu racun, kenapa kamu memukul seseorang? Chen Ping bergegas bersembunyi. Sun Xiaoyun sangat santai saat ini, dan melihat darah gelap di tanah lagi. Dia tahu bahwa Chen Ping memang mendetoksifikasi untuk dirinya sendiri. Tapi metode detoksifikasi ini, Sun Xiaoyun tidak bisa menerimanya. Sekarang kamu baik-baik saja, jangan berterima kasih padaku, aku bisa menyelamatkanmu. Chen Ping memiliki napas panjang. Anda telah mengambil keuntungan, dan Anda ingin kondisi, apakah Anda ingin malu? Sun Xiaoyun sangat marah ketika dia mendengarnya. Aku hampir kelelahan, apa yang murah? Ketika kamu membicarakannya, kamu harus memanfaatkannya. Chen Ping diperoleh. Kamu, Sun Xiaoyun menatap Chen Ping, aku tidak tahu bagaimana mengatakan Chen Ping, dan pada akhirnya, dia hanya bisa mengatakan dengan marah. Setelah beberapa saat, orang lain bertanya, kamu tidak akan pernah bisa mengatakan bagaimana menyelamatkanku. Jangan khawatir, kataku, ayahmu belum membunuhku. Chen Ping tentu tidak akan mengatakannya, dia menyimpannya. Apakah Anda pikir Anda tidak mengatakan, saya tidak tahu. Pada saat ini, pintu tiba-tiba ditendang oleh Sun Cheng, dan kemudian datang dengan marah. Mrs. Sun mengikutinya, dan bergegas ke Sun Xiaoyun. Anak perempuan, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Sun Xiaoyun masih merah dengan wajah kecil, dan ketika dia melihat bahwa orang tuanya berada di luar, wajahnya menjadi lebih merah. Bu, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Sun Xiaoyun berkata, tidak apa-apa, Mrs. Sun memandang Sun Xiaoyun, apakah Anda akan diintimidasi sekarang? Saya dan ayah Anda mendengarnya. Anda tidak harus takut, katakan, biarkan ayah Anda memberi Anda tuannya. Begitu Sun Xiaoyun mendengarnya, dia bergegas berkata, Bu, kamu salah paham, aku tidak diintimidasi, dan hanya untuk obatnya untukku. Cure, apakah kamu membutuhkan kalian berdua? Nyonya Sun tidak selesai, tetapi Sun Xiaoyun tahu apa yang akan dikatakan ibunya. Nyonya Sun,
Kurasa kamu dan Sun Chengzu telah disalahpahami. Nona Sun masih tidak bersalah. Hanya untuk menghilangkan racun dalam darah Miss Sun, itu hanya bisa merangsang saraf Miss Sun dan merebus darah untuk merebus darah. Bakat, sekarang racun di Miss Sun telah habis, dan tidak akan ada di masa depan. Chen Ping dengan tergesa-gesa dijelaskan.